Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin komentari video dari Pil Pahit yang judul Ustadz Bangun Samudra, cerdasnya belum habis. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ustadz Bangun Samudra, seorang legend tamatan Vatikan Roma. Beliau sepertinya levelnya 11-12 dengan Bangkei. Soalnya Bangkei juga pernah belajar di Vatikan, meski tidak ada ijazahnya. Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video. Ini guys ya. Tiap orang tuh punya hak untuk tidak menunjukkan ijazahnya. Apapun itu ijazahnya, hak miliknya itu tidak ada hak orang untuk memaksa orang untuk memperlihatkan itu. Itulah privasi orang, gitu kan. Nah, jangan hanya karena orang itu tidak mau menunjukkan, lalu Anda katakan tidak ada, gitu kan. Nah, jadi dan lagian ngapain ngurus hal itu guys? Kalau saya pribadi, saya melihat ijazah itu bukan dari ijazah. Saya nggak peduli dia tuh mau S2 ke S3 ke, nggak peduli saya. Yang penting adalah dia ngerti nggak dengan bidang yang sedang kita omongin misalnya. Misalnya contoh kayak ada profesor, misalnya profesor ekonomi atau profesor apa itu. Nah, kalau dia kalau argumentasinya nggak logis ya tetap aja ibaratnya nggak ada gunanya itu ijazah gitu. Karena gini, ijazah itu ya itu adalah bukti orang itu pernah sekolah. Tapi bukan bukti bahwa orang itu pernah berpikir. Karena ijazah itu guys ya, bisa didapatkan banyak cara. Ada nyogok bisa, ada cuma datang main-main ke tempat sekolah juga bisa gitu kan. Jadi jadi justru ilmu itu bisa dapat di mana saja. Apalagi zaman sekarang ini ya, di mana dunia ini sudah seperti digenggaman tangan, kita bisa tahu segalanya hanya dari ujung jari gitu. Jadi ilmu itu bisa dapat di mana saja gitu. Jadi yang penting itu adalah dites ya, dites. Bukan dari bukan dari tingkat ijazahnya, bukan. Itu hanya formalitas. Yang penting itu adalah isi kepala. Karena seringkali tidak relevan antara ijazah dengan isi kepala gitu kan. Justru kadang-kadang orang yang tidak punya ijazah itu lebih cerdas gitu. Karena memang sekali lagi ilmu itu bisa dapat dari mana saja. Apalagi ini adalah lihat argumentasinya gitu. Kalau Anda patokannya hanya ijazah, artinya Anda akan gampang dikibuli. Yang penting untuk punya ijazah, udah dia pasti hebat, pasti pintar, pasti benar. Nggak gitu loh guys. Kita harus lihat apa yang disampaikan ya gitu kan. Videonya berikut. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Nih, sombong itu kata Rasul al-kobru batarul haq wal ghamtunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan manusia. Dan ini saya temui di Yahudi dan Nasrani karena saya pernah di sana. Sombong Pak. Yahudi itu kalau bilang orang Islam anjing. Makanya saya naik dewi dia nembaki manusia. Di luar Yahudi dia bilang anjing. Sedangkan orang Nasrani mengatakan di luar dia wedus. Sudah wedus sesat sih. Dia nyebutnya kita ini saya jenengan ini domba-domba yang sesat. Padahal sopo sing sesat. Wong Allah bilang Nasrani itu sesat. Kenapa? Karena Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Ini. Tapi dia mengatakan kita domba. Jadi yang diingat ya, poin yang dimaksud Ustaz Mulya adalah ngomong tentang orang-orangnya. Ya, orang-orangnya yang mungkin terinspirasi ya dari ajaran agamanya saya gitu kan. Nah, jadi intinya adalah dia ngomong ingat ya tentang orang-orangnya ya, itu harus diketahui guys. Sudah dengarkan bersama pernyataan Ustadz Bangun Samudra, di mana dia mengatakan bahwa orang Kristen itu sombong karena menganalogikan orang di luar Kristen sebagai domba. Dari sini kita lihat bahwa Ustadz Bangun Samudra tidak pernah sekolah pastor bahkan pergi ke Vatikan.
cara lihat orang tuh nggak pernah sekolah sama nggak pernah praktikan itu guys, itu dangkal sekali gitu kan. Justru kan dia tahu itu makanya kita yakin dia pernah ke sana gitu kan. Dia tahu dogma itu bahwa orang manusia itu dianalogikan sebagai domba. Nah, domba yang di luar Kristen itu adalah domba tersesat. Berarti beliau tahu guys gitu kan, bukannya nggak tahu. Cuman itu tadi karena sombongnya mereka pakai dalil itu untuk merendahkan lain, itu nggak boleh. Ya. Karena ya Yesus pun ketika mengucap itu dia tidak merendahkan lain gitu, ya kan. Dan kalaupun itu terjadi, Yesus bukan kita, dia adalah nabi official gitu kan, utusan Tuhan. Jadi ada Tuhan yang mengutus nabi dan kita hanya pengikut jemaahnya. Jadi posisi nabi lebih tinggi daripada kita, apalagi posisi Tuhan. Jadi Tuhan tuh berhak ngomong apa saja, Tuhan itu, karena dia yang menciptakan kita semua gitu kan. Kalau kita ngomong pada sama kita nggak boleh gitu. Misal kayak ada orang manusia ngomong ke kucingnya begini-gini, nah, kucingnya sama kucingnya jangan dong gitu kan selevel gitu kan. Jadi ini adalah tergantung ada di balik level mana gitu. Kalau manusia itu kan semua setara gitu guys, ya kan. Nah, kalau nabi beda lagi levelnya, dia adalah utusan Tuhan. Kenapa demikian? Dalam kekristenan analogi manusia itu domba, tidak hanya mengacu pada orang di luar Kristen, tetapi penyebutan istilah domba itu termasuk pada orang-orang Kristen itu sendiri. Dan simbol itu bukan suatu penghinaan, tapi lebih kepada sebuah analogi. Begini, kalau itu jelas penghinaan, dia bilang nggak penghinaan, karena gini, karena mereka meyakini mereka domba juga kan, itu faktanya memang mereka mengakui sebagai domba juga, tapi mereka itu adalah domba yang terbaik, beda sama kita. Dan musuhnya adalah domba tersesat. Jadi mereka tuh meskipun domba tapi mulia, itu bedanya guys. Domba yang terbaik gitu, domba yang tidak sesat. Jadi meskipun domba ya tetap mulia juga, padahal domba ya domba gitu kan. Mau anda itu tidak sesat, tetap domba. Domba tidak akan pernah jadi manusia. Jadi mereka sebenarnya ketika merendahkan kita dengan mengatakan kita domba sesat, mereka juga domba juga sebenarnya. Cuman mereka untuk membesarkan hati, mereka bilang mereka adalah domba terbaik gitu kan. Empat sama-sama domba gitu logikanya kan. Di mana domba tanpa gembala akan tersesat. Pernyataan Ustadz Bangun Samudra justru menegaskan bahwa Tuhan Quran dan Tuhan Alkitab berbeda. Karena dalam perjanjian lama Yahweh menggunakan analogi yang sama kepada umatnya. Seperti yang kita bisa baca dalam Bilangan 27 ayat 16-17. Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Gini guys ya, untuk mengetahui apakah Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam itu adalah sama atau tidak, itu bukan dilihat dari situ bahwa justru dia meyakini itu Tuhan yang sama karena Tuannya Yahudi itu katanya sama dengan ini karena sama-sama menganalogikan sebagai gembala. Bukan itu guys, bukan itu. Tapi sosoknya, lihat ya sosoknya. Bukan apa yang disampaikan gitu. Ya, sosoknya. Udah jelas orang Yahudi itu dia mengakui Tuhannya umat Kristen. Mereka justru yang dituhankan umat Kristen itu adalah Yesus. Mereka justru menolak Yesus. Jangan sebagai Tuhan. Nabi pun mereka tolak guys. Justru kalau kita lihat sosok dari yang dituhankan Yahudi sama dengan Islam, itu sama-sama sosok yang bukan manusia, gak sama dengan apapun gitu. Jadi sebenarnya antara Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya umat Islam itu sosoknya itu sama, bukan dilihat dari statementnya ya, bukan itu guys caranya. Karena melihat suatu sosok itulah melihat dari cirinya sendiri gitu, bukan dari lihat dari apa yang diucapkan gitu loh. Contoh, orang baik dan orang jahat itu sama-sama statementnya misalnya gini, ya orang jahat, orang baik kan biasanya menggunakan kata-kata manis biasanya, orang jahat juga. Cuman kata-kata orang manis itu adalah kata-kata manis orang baik itu adalah tulus, ikhlas, memang murni nilainya gitu. Jadi kalau orang jahat tidak, itu hanya manipulasi untuk mengecoh kita ini gitu. Ini mereka itu gunakan kata-kata manis, baik itu adalah untuk menipu.
gitu loh. Ini bukan berarti sosok sama. Ini ada orang baik ngomong bahwa oh ya orang baik ini adalah ngomong yang baik-baik gitu kan. Ada orang jahat juga gitu. Itu bukan berarti sosoknya sama. Justru sosoknya beda karena orang baik ini mengatakan itu adalah untuk apa ya? Untuk memang lurus gitu, tulus gitu. Nggak ada maksud terselubung. Tapi orang jahat, orang nggak baik itu ada maksud terselubung untuk mengatakan hal baik gitu guys. Nah, jadi hal yang sama di ucapan itu belum tentu itu orang yang sama. Yang penting lah siapa orangnya itu harus dibedah gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan adalah tuannya Yahudi yaitu Yahweh yang mereka bilang Yahweh, lalu ya, tuannya umat Kristen yaitu Yesus ya, dengan tuannya umat Islam disebut dengan Allah, itu siapa yang lebih cocok, lebih sama sosoknya itu? Tentu adalah tuannya umat Yahudi dan tuannya umat Islam. Karena yang dituangkan umat Kristen itu adalah bahkan tidak diakui sebagai jangan sebagai tuan, sebagai nabi pun tidak gitu kan. Hal yang sama disampaikan dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Analogi yang sama digunakan oleh Yesus, seperti pada pernyataan Yesus berikut. Yohanes 10 ayat 14-15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berarti di sini ada 3 oknum di sini, yaitu Bapa, Yesus yang sebagai aku dan domba. Artinya ada 3 di situ. Jadi Bapa dan Yesus tuh enggak satu, mereka adalah 2, ya. Ngerti nggak? Jadi yang saling mengenal itulah Yesus yang bapaknya. Kita tidak kenal bapaknya gitu. Karena kita cuma domba. Yesus gembala. Yesus posisinya itu gembala gitu. Gembala kenal dengan yang punya domba. Ingat ya, gembala itu adalah belum tentu pemilik domba. Gembala itu bisa jadi orang yang dipercayakan sebagai sebagai orang gembala yang orang yang dipercayakan untuk menjaga domba. Domba itu jadinya adalah yang milik yang punya, yaitu Bapa itu, guys. Jadi Yesus adalah gembala, dan semua manusia adalah domba. Ada yang masih tersesat dan ada yang sudah dalam kandang. Seperti pada pernyataan ayat berikut. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kata domba itu ditujukan pada orang Kristen dan di luar Kristen, di mana keduanya harus diselamatkan. Masalahnya mereka menggunakan domba tersatu menghina, tapi mereka itu disebut sebagai domba tidak penghinaan, mereka malah bangga. Tapi domba yang tersatu bikin mereka tuh menghina, guys. Ngerti ya? Jadi seakan-akan itulah domba yang tersatu lah betul-betul hina. Tapi kalau mereka, meskipun mereka domba juga, ya meskipun mereka kalau domba terbaik, domba yang tidak tersatu, tapi sebenarnya tetaplah hina. Karena gimana pun ketika manusia dianalogikan dengan domba, itu berarti turun level. Karena domba itu adalah levelnya hewan. Kita manusia, guys. Itu poinnya. Jadi mereka nggak sadar ketika mereka tuh ngolong-ngolong lain dengan sebutan sebagai domba tersesat, mereka sejatinya ada domba juga gitu. Sama-sama domba. Mau tersesat kek, mau tidak kek, tetaplah sama-sama levelnya domba bukan manusia, guys. Itu harus dipahami. Kalau tadi kita bicara kekristenan, sekarang kita akan buktikan dengan standar Ustadz Bangun Samudra tadi, siapa sebenarnya sombong. Mari kita dengar pernyataan Ustadz berikut. Baik. Lalu yang berikutnya, kalau sudah tahu prinsip tadi, maka perlu dipahami juga non-muslim, walaupun jujur, walaupun adil, walaupun amanat, mereka tetap sejelek-jeleknya makhluk. Tadi sudah disebut dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jeleknya makhluk. Bedanya gini ya. Ini kan segmen Tuhan. Ingat ya, ini itu segmen Tuhan yang mengatakan bahwa umat kafir itu adalah orang kafir itulah sejelek makhluk itu Tuhan. Tuhan tuh boleh dong ngomong apa saja. Ngomong dia pencipta kok. Masalah gini. Kita umat Islam tuh nggak pernah memakai untuk merendahkan umat lain, nggak pernah ya. Saya nggak pernah memakai ini untuk merendahkan umat Kristen, nggak pernah. Tapi mereka gunakan termin nomor 1 untuk merendahkan. Bahkan buktinya guys lebih daripada itu. Saya kasih bukti. Coba kita sering nggak ada dengar ada orang lain ngolok-ngolok dengan orang Kristen itu sebagai domba sesat, domba, nggak pernah kan?
Yang ada justru mereka menganalogikan kita dengan binatang lain ya, lebih daripada domba. Itu apa? Itu kadal gurun dan onta. Ini lebih parah, guys. Jadi kesombongan mereka tuh melebihi dari domba itu sendiri. Mereka bukan hanya ngolong-ngolong orang dengan sebutan domba sesat. Ya. Kalau domba sesat kita masih bisa terima. Kenapa? Dalilnya ada. Memang itulah Tuhan nganalogikan kita. Masalahnya adalah yang sebutan domba onta dan kadal gurun ini, guys, itu luar biasa gitu. Tidak ada dalilnya, tapi mereka analogikan kita seperti itu. Itu masalahnya, guys. Jadi itu bukti mereka sombong. Jadi nggak pasti dilihat mereka tuh, kita tahu pendeta tuh pasti ketika khotbah tuh dia ketika lingkungan ini pasti kita akan dikatakan sebagai domba sesat. Maka itu kita harus diselamatkan gitu kan, dengan kita tuh di injili gitu, dikenakan misi misionaris gitu kan, misionarisasi gitu, misionarisasi gitu untuk karena kita adalah domba sesat. Tapi lebih dari itu, mereka juga menyebut kita sebagai kadal gurun dan onta. Jadi itulah bukti mereka sombong. Kita tuh nggak cukup hanya satu binatang saja dianalogikan ya. Kalau itu memang wajar karena dalilnya ada. Tapi ini mereka lebih-lebihkan. Bukan hanya domba tapi juga kadal gurun dan onta. Itu masalah, guys. Itu beri apa sekarang disampaikan oleh Ustaz Bambang Sumedi terbukti, memang fakta nyata. Saya sering ketika ada umat Kristen yang komen di kolom komentar saya itu ya, tiba-tiba ngatain saya onta atau kadal gurun. Itu bukti mereka sombong. Ya, jadi saya ingin nambahkan justru apa yang disampaikan Ustaz Bang Samudra, bukan hanya domba, tapi lebih pada itu kadal gurun dan onta. Itulah sombongnya umat Kristen itu, guys. Kita nggak pernah mengatakan mereka itu adalah jelek makhluk, kan nggak pernah. Kita hanya nyampaikan dalil ke internal kita aja, nggak pernah kita tuh ngejek mereka begitu gitu. Kalau mereka melakukan itu, guys, itu masalahnya. Namun ingat, ini bukan diomongkan di depan orang kafir langsung. Kamu itu makhluk yang paling jelek, syarul bariyah, boy. Nah, betul, enggak diomongkan di depan orang kafir, tapi mereka diomongkan di depan kita. Kita disebut sebagai bukannya domba sesat, tapi juga kadal gurun dan onta, guys. Itu masalahnya gitu. Ya, jelas ya beda. Ini pelajaran. Jadi kalau ada dalilnya, oke, sampaikan kepada kaum Anda, jangan kepada orang yang dituju itu gitu loh. Nah, ini udahlah nggak ada dalilnya, yaitu onta kadal gurun, udahlah nggak hanya disebutkan di depan jemaahnya, tapi juga ke orang yang tuju pula. Nah, itu masalahnya di situ, guys. Itulah bukti kesombongan itu kan. Kita ini loh, Poro Takmir juga jelaskan ke jamaah seperti itu. Namun kalau ngomong depan mereka ya enggak. Kafir sini depan sini. Oh enggak lah kayak gitu. Ada aturannya. Enggak dipanggil syarul bariyah sini kamu, enggak. Ini kita punya keyakinan seperti ini, nggak bisa ditawar-tawar. Walaupun tadi orangnya jujur, orangnya itu adil, amanat, nggak korupsi, anti korupsi. Walaupun seperti tetap dikatakan ulaika hum syarrul. Ya kan itu karena sombong. Ada orang dia pintar, dia amanah, baik, tapi sombong. Tetapnya tolak karena sombong itu, guys, penyakit luar biasa. Ada bayang sama kayak Anda tahu nggak? Anda bayangkan betapa Mangku nanti kutuk di batu hanya karena satu perkara sombong. Makanya sombong itu bahaya, ya. Jadi sombong itu adalah tingkatan tinggi dari segala penyakit, sombong. Kalau Anda misalnya nggak baik atau suka maksiat, itu masih ada ampunnya. Tapi kalau sombong udah nggak ada ampunnya, guys. Sombong itu. Bahkan karena kesombongan itu bisa membuat dirinya tidak mengakui kebenaran. Itu bahaya sombong itu di situ gitu kan. Bahkan dia bisa menolak sebagai kebenaran yang diajukan kepadanya hanya karena dia itu merasa dia lebih pintar. Itu bahaya sombong itu kan. Sehingga dia tidak melakukan kebenaran. Kalau orang kurang baik atau orang suka maksiat, paling dia tuh bukannya sombong, bukannya tidak mengakui kebenaran, dia mengaku itu benar, ya, kebaikan itu benar, teman dia belum bisa mengikuti. Beda dengan orang yang sombong. Dia udah tahu itu benar, tapi dia menolaknya. Itu yang bahaya sombong itu. Bariyah. Kita sudah dengarkan bersama-sama pernyataan Sang Ustadz. Bahkan dia mengutip ayat dari Quran. Bagaimana pandangan Quran terhadap orang kafir? Al-Quran katakan orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Jadi, menurut standar Ustadz Bangun Samudra, kira-kira siapa yang paling sombong? Jadi, yang diomongin itu adalah umatnya, oknumnya, sosoknya, jemaatnya, ya.
bukan ajarannya gitu, bukan dalilnya gitu loh guys. Orangnya itu, jadi yang saya sampaikan tadi gitu. Kalau intinya kalau ada dalilnya itu boleh, tapi sampaikan ke sama jemaah sendiri sebagai pengetahuan, bukan sampaikan langsung pada luar gitu atau orang yang tuju. Nah, faktanya mereka melakukan itu. Mereka melakukan bukan hanya disampaikan ke dalam mereka, tapi juga keluar. Oh, kita tidak, kita hanya di dalam saja. Dan mereka tuh terbukti lebih jauh lagi melangkah. Enggak cukup hanya sebut kita sebagai domba sesat, juga ada gurun dan onta, guys. Itu masalahnya. Kristen atau Islam? Dalam Alkitab, orang Kristen dilambangkan sebagai domba, dan orang di luar Kristen juga dilambangkan sebagai domba yang membutuhkan gembala. Dan analogi itu bukanlah sebuah penghinaan atau memandang rendah. Itu mana rendah ya. Jadi Tuhan itu sengaja domba gini, domba ya. Itu sebenarnya makanya itu nggak dipakai lagi. Masa tuh karena kan ini kena kepada dua-duanya gitu. Kok orang-orang yang beriman juga domba, orang nggak beriman juga domba. Makanya Anda lihat tidak dipakai lagi itu sekarang gitu kan. Jadi disempurnakan gitu. Dengan ya hanya orang yang tidak beriman saja yang disebut sebagai jelek makhluk. Orang beriman adalah mulia gitu guys. Jadi ada penggenapan, penyempurnaan dari sebelumnya itulah baik orang beriman tidak sama-sama domba, sekarang tidak naik kelas. Orang beriman adalah orang yang mulia, suci, bukan lagi selevel dari makhluk yang jelek atau hewan itu guys. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Bangun Samudra. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi itu berarti ada kenaikan kelas dari orang yang sebelumnya adalah domba. Jadi gini guys ya, sama-sama domba juga kok kita sama orang Kristen. Cuman bedanya mereka sesat. Itu yang bikin kita buruk. Mereka nggak sadar bahwa mereka domba, hewan gitu. Tapi karena mereka bilang domba terbaik, jadi mereka sekarang lupa kalau itu mereka telah domba gitu. Kan sama-sama domba, ya kan? Nah, dan mereka parahnya mengejek kita bukan hanya domba sesat, tapi juga ada gurun atau onta. Nah, itu disitu masalah guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.